Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas prosedur pencatatan utang. Pengertian dari utang itu sendiri yaitu utang menurut akuntansi didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa lalu. Utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang atau jasa di masa mendatang kepada pihak lain yang disebabkan adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Kita lanjut masuk ke dalam prosedur pencatatan utang. Prosedur pencatatan utang yang pertama yaitu prosedur satu akun utang tiap kreditur. Prosedur ini disebut prosedur akun utang atau account payable procedure. Transaksi mutasi utang yang telah dicatat dalam buku jurnal diposting ke dalam buku besar pada akun utang kreditur yang bersangkutan. Prosedur pencatatan ini lebih cocok digunakan pada perusahaan kecil yang jumlah krediturnya tidak banyak. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur ini yaitu faktur pembelian, bukti pembayaran utang, memo kredit. Lalu berikutnya kita masuk buku yang digunakan untuk mencatat transaksi mutasi utang, yaitu buku jurnal pembelian, buku jurnal pengeluaran kas, buku jurnal umum atau jurnal pembelian retur, kartu utang atau akun utang, faktur dari kreditur disetujui untuk dibayar, lalu berikutnya ada faktur dibayar. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh studi kasusnya. PD Aneka mencatat mutasi utang menggunakan account payable procedure. Buku besar disediakan akun utang untuk tiap kreditur. Data mutasi utang dalam bulan Mei tahun 2023 antara lain saldo utang kepada Indokarya Rp16.400.000, saldo utang kepada PT Garuda Rp13 juta, lalu ada transaksi pembayaran utang kepada PT Indokarya untuk faktur nomor 433 sebesar Rp9.400.000 dengan nomor bukti 511 pada tanggal 4 Mei. Transaksi berikutnya tanggal 6 Mei pembelian barang dari Indokarya sebesar Rp7.600.000 dengan nomor faktur 452. Lalu ada transaksi tanggal 7 Mei pembayaran utang kepada PT Garuda untuk faktur nomor 211 sebesar Rp13 juta dengan nomor bukti 512. Lalu berikutnya tanggal 8 Mei pembelian barang dari PT Garuda seharga Rp10.600.000 dengan nomor faktur nomor 233. Dari PD Aneka mencatat persediaan barang dengan sistem fisik, transaksi mutasi utang dicatat dalam buku jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Maka akan kita lihat pembahasan dari transaksi di atas. Yang pertama yaitu jurnal pembelian untuk bulan Mei. Yang masuk sebagai jurnal pembelian pada bulan Mei yaitu untuk transaksi pembelian tanggal 6 Mei ini merupakan pembelian sehingga masuk ke dalam jurnal pembelian di tanggal 6 Mei. Lalu ada pembelian lagi di tanggal 8 Mei. Tanggal 8 Mei ini ada pembelian barang sehingga dicatat ke dalam jurnal pembelian. Untuk dicatat ke dalam jurnal pembelian ini, yang didebitnya yaitu pembelian
dan yang dikreditnya yaitu utang dagang. Utang dagang atas nama kreditur masing-masing. Di tanggal 6 Mei yaitu PT Indokarya dan tanggal 8 Mei yaitu PT Garuda. Jadi kita catat ke dalam jurnal pembelian masing-masing sesuai dengan tanggalnya. Kita lihat untuk jurnal berikutnya yaitu jurnal pengeluaran kas. Yang masuk sebagai jurnal pengeluaran kas yaitu transaksi tanggal 4 Mei ada pembayaran utang sehingga dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Lalu begitu juga di tanggal 7 Mei ada pembayaran utang, maka masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas di sini yaitu debitnya utang dagang, sedangkan yang kreditnya yaitu kas, karena ini merupakan jurnal pengeluaran kas. Kita lihat buku besar pembantunya. Yang pertama, buku besar pembantu untuk PT Indoraya. Transaksi yang terjadi, untuk saldo awal kita catat terlebih dahulu di tanggal 1, maka karena utang masuk ke sebelah kredit. Lalu ada transaksi yang diambil dari jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar di tanggal 4. Dan ada di jurnal pembelian di tanggal 6. Jadi ini merupakan bentuk buku besar pembantu untuk PT Indoraya. Selain itu juga nama kreditur yang kedua ada PT Garuda. Sama transaksinya. Tanggal 1 ini merupakan saldo awal, lalu transaksi yang terjadi di jurnal kas keluar diambil dari jurnal kas keluar, dan tanggal 8 diambil dari jurnal pembelian. Ini diralat tahunnya 2023 ya. Lalu berikutnya ada buku besar pembelian. Jadi untuk akun pembelian yang berkaitan utang dengan pembelian. Pembelian ada di transaksi tanggal 6 dan tanggal 8. Pembelian di sebelah debit sehingga saldonya di sebelah debit. Lalu ada transaksi lagi di sebelah debit, maka saldonya menjadi bertambah. Kita masuk prosedur yang kedua, prosedur pencatatan utang yang kedua, yaitu prosedur utang voucher atau voucher payable. Prosedur menggunakan arsip bukti pengeluaran kas atau voucher yang disimpan menurut abjad atau tanggal jatuh temponya. Bukti transaksinya yang digunakan yaitu ada bukti pengeluaran kas atau voucher, adalah formulir yang digunakan sebagai bukti pengeluaran kas yang berfungsi memberi perintah kepada bagian kasir untuk membayar utang kepada kreditur sesuai yang ada dalam voucher. Dokumen voucher berarti ada pemberitahuan adanya pembayaran utang dan adanya catatan di bagian akuntansi utang telah dibayar. Voucher berisikan informasi-informasi yaitu nomor voucher atau BKK, nomor cek dan tanggal pembayaran. Ada nama dan alamat kreditur, lalu ada keterangannya, nomor, tanggal, jumlah yang harus dibayar dan syarat pembayaran. Lalu ada akun-akun yang harus didebit dan nama petugas yang terlibat dalam prosedur voucher. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh dari voucher itu sendiri. Jadi inilah merupakan contoh voucher. Kita masuk prosedur utang voucher yang kedua atau voucher payable. Di sini ada cek register. Cek register atau register cek merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat cek yang dikeluarkan. Register digunakan bersamaan dengan voucher register. Cek register berfungsi sebagai tempat mencatat cek yang dikeluarkan untuk utang voucher yang telah dibayar sekaligus jumlah pengeluaran kas. Metode pencatatan utang dengan voucher payable
prosedur terdiri atas dua cara, yaitu one-time voucher prosedur. One-time voucher prosedur dengan dasar tunai atau cash basis. Lalu yang kedua, one-time voucher prosedur dengan dasar waktu atau accrual basis atau voucher system. Lalu metode pencatatan utang dengan voucher payable prosedur yang kedua yaitu build up prosedur. Kita lanjut pencatatan prosedur utang yang ketiga yaitu prosedur satu akun untuk semua kreditur. Buku besar disediakan satu akun utang sebagai tempat mencatat mutasi utang kepada semua kreditur. Mutasi utang kepada tiap kreditur dicatat dalam kartu utang kreditur yang bersangkutan sebagai buku pembantu. Dalam prosedur ini, akun utang dalam buku besar berfungsi sebagai akun kontrol. Buku-buku yang digunakan untuk mencatat mutasi utang terdiri atas, yaitu buku jurnal pembelian, buku jurnal pengeluaran kas, buku jurnal umum, akun buku besar utang, kartu utang tiap kreditur. Lalu, dokumen mutasi utang dicatat di dalam faktur pembelian, bukti pengeluaran kas, memo kredit yang diterima dari kreditur. Itulah tadi cara pencatatan prosedur utang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.